Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله على نعمته تتم الصالحات. Alhamdulillah, atas nikmatnya kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Tamamul Minnah mengenai hal-hal yang disepakati oleh ahli sunnah dalam persoalan akidah. Ini adalah pertemuan yang ke-19 dan kita masuk poin yang ke-91. Kata pengarang, wa ajma'a ahlus sunnah على أن مجرد الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي للحكم بالدخول في الإسلام. Ahli sunnah sepakat bahwa semata-mata ikrar, semata-mata pengakuan terhadap tauhid rububiyah belum cukup menghukumi seseorang telah masuk ke dalam Islam. Artinya kaum muslimin, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, dan ada tauhid asma wa sifat. Mengakui tauhid rububiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala tunggal dalam perbuatannya, tunggal dalam menghidupkan, tunggal dalam mencipta, tunggal dalam mematikan, tunggal dalam mengatur alam semesta ini. Ini belum lagi menjadikan seseorang masuk dalam Islam yang dengannya harta, darah, dan kehormatannya terjaga. Belum kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, melainkan mereka juga terjerumus dalam kemusyrikan. Kata Ikrimah, salah seorang murid dari Ibnu Abbas, maksud ayat di atas, tidaklah kebanyakan mereka, yaitu orang-orang musyrik, beriman kepada Allah kecuali dalam keadaan berbuat syirik. Apabila kamu tanyakan kepada mereka, orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab, Allah. Itulah keimanan mereka, kaum muslimin. Namun di saat yang sama, mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan seperti yang kita singgung sebelumnya, bahwa yang namanya tauhid rububiyah adalah sesuatu yang sudah menjadi fitrah bagi manusia, dan hakikat yang bisa diterima oleh akal sehat akan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang kafir pun sebelumnya yang sudah kita singgung, mereka pun mengakui bahwa yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim." Dan jika engkau ya Muhammad menanyakan kepada mereka, orang-orang musyrik, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Sudah barang tentu mereka akan menjawab, yang menciptakan adalah zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Itu orang musyrik mengakui itu. Allah juga berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun." Jika kamu tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan diri mereka? Orang kafir pun menjawab, Allah. Mereka akan menjawab Allah. Lalu dari mana mereka bisa dipalingkan dari menyembah Allah? Itu artinya kaum muslimin, sekali lagi, menganggap bahwa keyakinan Allah sebagai satu-satunya pencipta, satu-satunya pemelihara alam semesta, sebagai intisari tauhid, adalah suatu kekeliruan yang nyata. Pasti salahnya. Jadi kalau ada orang bilang, ya ini tauhid rububiyah, intisarinya tauhid. Siapa yang sudah mengakui Allah pencipta, mengakui Allah yang menghidupkan, mengakui Allah yang mengatur alam semesta, selesai sudah tauhidnya. Dia sudah berislam. Ini sudah pasti salah. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, bukanlah yang dimaksud dengan tauhid itu sekedar tauhid rububiyah, yakni berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam ini, sebagaimana yang disangkakan oleh ahli kalam dan tasawuf. Ya, orang ahli kalam, orang tasawuf punya anggapan demikian. Ya. Bahkan mereka menyangka apabila mereka telah menetapkan kebenaran ini, yaitu tauhid rububiyah dengan dalil, maka mereka merasa telah mengukuhkan hakikat tauhid mereka, alias tauhid mereka sudah mantap, sudah kokoh. Kalau sudah mengesahkan Allah dalam perbuatannya, itu menganggap tauhid mereka sudah kokoh. Ya. Jadi kaum muslimin, itu semua adalah suatu kekeliruan. Dan ini diungkapkan oleh tokoh sekelas Ibnu Taimiyah. Bukan cuma Ibnu Taimiyah. Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah ta'ala berkata, sesungguhnya orang-orang musyrik Arab terdahulu mengakui tauhid rububiyah. Ini ahli tauhid ini. Ya. Abul Izz Al-Hanafi. Mereka pun mengakui bahwa pencipta langit dan bumi ini hanya satu. Tetapi itu tidak menyebabkan mereka masuk dalam Islam. Oleh karena itu kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, mengapa para nabi tidak konsentrasi pada penetapan tauhid rububiyah dan tidak berkonsentrasi pada dakwah kepadanya? Nah, kenapa nabi tidak fokus yang untuk tauhid rububiyah? Jawabnya adalah karena tauhid rububiyah itu adalah hal yang sudah diakui oleh orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah di masa itu. Mereka sudah mengakui. Mereka tidak mengingkari itu. Bahkan tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani mengingkari tauhid rububiyah. Ya, kecuali karena kesombongan semata.
Karena pada hakikatnya tidak ada seorang pun yang meyakini bahwa alam semesta ini menciptakan dirinya sendiri. Bahkan kaum Majusi Tsanawiyah, ada kaum Majusi Tsanawiyah berkeyakinan bahwa alam semesta ini memiliki dua pencipta. Meskipun demikian, mereka tetap meyakini bahwa salah satu di antara keduanya lebih sempurna. Itu orang Majusi Tsanawiyah. Bahwa ada dua pencipta, tetapi yang satu lebih sempurna. Ya. Makanya mereka meyakini ada Tuhan cahaya dan ada Tuhan kegelapan. Tuhan cahaya yang menciptakan kebaikan, sedangkan Tuhan kegelapan menciptakan keburukan. Ya, makanya ada kadang lambang apa itu yang bulat, sebagiannya putih, sebagiannya hitam. Ya. Baik. Jadi kaum muslimin, ini hanya penegasan untuk poin yang pertama ini, untuk poin sebelumnya. Jadi jangan terkecoh kaum muslimin dengan banyaknya saudara-saudara kita yang untuk persoalan tauhid rububiyah, ya, mereka mengakui itu. Tetapi jika melihat tauhid uluhiyah mereka, mulai di sini kegelidoran. Bahkan di sini banyak yang terjerumus, ya, jatuh pada penyimpangan tauhid rububiyah. Baik, dan tentang tauhid rububiyah ini, itu tauhid uluhiyah sudah beberapa kita bahas sebelumnya. Tentang orang sujud, ya, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada sujud penghormatan dan ada sujud ibadah. Sujud ibadah ini mengeluarkan seorang dari Islam. Ya. Ini kaitannya dengan tauhid uluhiyah. Ya, baik. Jadi ini sekaligus mengajak kita kaum muslimin untuk mempelajari kitab uluhiyah, tauhid uluhiyah lebih dalam lagi. Nah, makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab punya kitab namanya Kitabul Tauhid. Ini fokus membahas tentang tauhid uluhiyah. Ya, jadi kita perlu introspeksi, apakah tauhid uluhiyah kita ini benar-benar sudah sempurna. Kalau tauhid rububiyah, mungkin kita katakan sudah sempurna karena pengakuan kita terhadap siapa yang menciptakan, siapa yang ini semuanya, siapa yang menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Jadi ya, jika ada kelebihan harta atau ada majelis yang fokus membahas tentang tauhid uluhiyah, maka hadirilah, ya, perdalamlah agar kita bisa terselamatkan dari kesirikan-kesirikan yang terkait dengan tauhid uluhiyah. Baik. Kemudian kaum muslimin, poin yang ke-92. Walladzi tufiqa alaihi salaful ummah wa a'immatuha, bahwa yang disepakati oleh salaful ummah, ya, umat-umat terdahulu itu para salaf, begitu juga para imamnya, ayyusafallahu ta'ala bima wasafa bihi nafsahu, yaitu Allah mesti disifati sesuai dengan apa yang ia sifatkan untuk dirinya sendiri. Wa bima wasafahu bihi Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan yang disifatkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, min ghairi tahrif, tanpa tahrif, yakni mengubah lafaz dan maknanya, wala ta'til, tidak ta'til, yaitu meniadakan atau mengingkarinya, wa min ghairi takyif, juga tanpa takyif, yaitu menggambarkan bagaimananya sifat Allah, wala tamthil, dan tidak tamsil, dan tidak menyerupakannya dengan makhluk.
kaum muslimin. Ini berarti masuk dalam persoalan asma wa sifat. Ini agak kurang tersentuh. Ya. Oleh karena itu, coba kita fokus sedikit tentang masalah asma wa sifat. Dan persoalan ini bukan persoalan ringan, ini juga persoalan penting. Ya. Jadi seorang itu dianggap mengenal Rabb-nya, mengenal Tuhannya, apabila dia mengenal tiga ini. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan asma wa sifat. Banyak kaum muslimin, kelompok-kelompok, kaum-kaum yang menyimpang ya terkait persoalan asma wa sifat. Di zaman itu ada namanya Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Maturidiyah, ada Asy'ariyah, ya. Dan kelompok-kelompok ini terjerumus dalam persoalan-persoalan asma wa sifat. Nah, bagaimana kita ini ahli sunnah yang sejati memahami asma wa sifat? Ya. Kaidah-kaidah apa yang perlu kita perhatikan agar kita tidak terjatuh dalam penyimpangan asma wa sifat? Ya. Di sini disebutkan, diberi petunjuk oleh Quran bahwa ada hal yang disepakati oleh umat-umat terdahulu, yaitu para salaf. Bahkan tokoh-tokohnya ini sudah kesepakatan sudah, bahwa kita tidak boleh menyifati Allah kecuali dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri. Ya. Kenapa kita tidak boleh? Ya, ketidakadaan ilmu kita. Ya. Kita tidak menyifati Allah kecuali apa yang Allah sifati untuk dirinya sendiri, seperti yang termaktub di dalam Al-Quran. Misalnya As-Sami', oh Allah itu maha mendengar. Al-Basir, Allah itu maha melihat. Dan sifat-sifat yang lain. Jadi ada nama-nama dan ada sifat. Ya. Semisal yadun, tangan, itu sifat. Kalam, berbicara, itu adalah sifat. Wajah, itu adalah sifat. Nah, kita tidak boleh lancang menyifati Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sifat-sifat yang Allah telah sifatkan untuk dirinya sendiri. Ya. Seperti yang termaktub di dalam Al-Quran. Atau seperti yang disifatkan oleh Rasulnya. Ya. Sebagaimana yang tercantum di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ini pertama. Jadi masalah sifat, masalah nama ini tauqifiyah. Alias harus ada dalil. Kalau tidak ada dalil, jangan ngomong. Misalnya orang melihat keindahan alam raya ini, langsung dia mengatakan Allah ini insinyur, maha insinyur. Misalnya, nah, boleh. Dari mana ini? Dari mana nama itu? Dari mana sifat itu? Ya. Nah, seperti itu. Semisal Allah marah, itu sifat. Bolehkah seorang hamba memberikan nama untuk Allah dengan Allah Maha Pemarah? Nggak boleh tentunya. Betul, Allah memiliki sifat marah, tapi tidak boleh seorang hamba, ya, oh ini Allah sifatnya marah, berarti mari kita beri nama Allah Maha Pemarah. Nggak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan nama untuk dirinya dengan seperti itu. Nah, ini aturan-aturan ini perlu kita patuhi, perlu kita pelajari tentang nama-nama Allah. Jadi ini satu poin pertama paling penting. Ya. Makanya kemarin kita sudah bahas, boleh nggak kita menyifati Allah dengan qidam? Ya. Bahwa Allah itu sudah ada terdahulu sebelum
Ya, tidak didahului dengan ketidakadaan. Itu namanya qidam. Dan Allah sudah memperkenalkan dirinya untuk itu adalah al-awwal. Wal awwal, Allah awwal. Allah sudah perkenalkan bahwa itu adalah al-awwal. Namaku adalah al-awwal. Ya. Jangan qidam. Bukan qidam. Nah, seperti itu kaum muslimin. Mungkin maknanya sama, mungkin ya. Al-awwal yang pertama tanpa didahului ketidakadaan. Qidam juga sama. Tetapi kita ini konsisten dengan manhaj sunnah wal jamaah bahwa kita tidak akan memberikan nama atau sifat kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri dan apa yang disifatkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai di sini? Jelas. Baik. Jadi itu ahli sunnah wal jamaah. Kemudian yang perlu dipahami lagi, di saat kita berhadapan dengan sifat dan nama-nama ini, berhadapan dengan sifat-sifat ini, ada aturan main yang tidak boleh dilanggar. Jangan coba-coba. Yaitu min ghairi tahrif. Jadi ketika Anda membaca sifat Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'an atau hadis, jangan Anda coba-coba melakukan tahrif. Tahrif itu kaum muslimin mengubah. Bisa mengubah kata atau bisa mengubah makna. Mengubah kata atau mengubah makna. Tapi yang paling sering di sini kaum muslimin adalah mengubah makna. Ya. Semisal kalau disebutkan Allah itu rahmah, berarti itu diartikan Allah memberi nikmat. Ya. Allah misalnya disebutkan punya sifat marah, disebutkan dalam hadis. Allah marah kepada hambanya. Itu marah, itu ditahrif dengan arti ingin membalas. Ya. Keinginan untuk membalas. Jadi bukan marah. Ya. Kemudian dan lain sebagainya. Tangan. Oh, bukan. Tangan itu bukan tangan. Itu maknanya adalah kekuasaan. Ya. Itu bermakna kekuasaan. Nah, itu namanya tahrif. Merubah makna. Padahal para salaf gak berani mereka melakukan hal-hal seperti itu. Makanya di sini Al-Walid bin Muslim pernah bertanya kepada Imam Malik bin Anas, tokoh di masa tabi'in, Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad, Sufyan Ats-Tsauri, ditanya tentang bagaimana kita bersikap mengenai sifat-sifat Allah. Allah turun ke langit dunia. Allah memiliki jari jemari. Ya. Allah memiliki tangan. Ini bagaimana kita menyikapinya? Apa kata tokoh-tokoh tersebut? Amiruha kama ja'at bila kaifa. Perlakukan sifat-sifat Allah secara apa adanya. Dan jangan engkau persoalkan dengan menanyakan bagaimana sifat itu. Apalagi sampai tahrif. Ya, mengubah maknanya, jangan kaum muslimin. Jangan. Ya. Ada juga yang mengubah lafadznya. Semisal merubah lafadz misalnya ya, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah itu istiwa di atas ars. Baik. Dirubahnya dengan Ar-Rahman 'alal arsy istaula. Istaula, bukan istawa, tapi istaula. Ditambah dengan huruf lam. Jadi istawa, jadi istaula. Ya. Tujuannya apa? Mereka ingin menolak. Mereka tidak terima kalau Allah itu istiwa, bersemayam. Ya, mereka tidak menginginkan itu. Nah, baik, itu namanya tahrif kalau kaum muslimin. Tahrif, mengubah makna.
Aturan yang kedua, dan jangan coba-coba melakukan ta'til. Ya, ta'til ini ya kalau diartikan dia mengosongkan atau meninggalkan. Maksudnya adalah mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Nabi Musa. Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Mereka mengatakan Allah tidak berbicara. Enggak mungkin Allah berbicara kepada Nabi Musa. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Masa sih? Itu kan sifat manusia. Nah, ini penyimpangan terbesar terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ta'til. Dan tentu seorang muslim tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Ya. Baik. Yang ketiga, jangan coba-coba takyif. Menanyakan bagaimananya. Ya. Jadi jangan menanyakan bagaimananya. Karena kaum muslimin menanyakan bagaimananya Allah ini sudah benar-benar hal yang tidak boleh ditanyakan, dan memang secara dalil, secara akal memang sudah tidak bisa. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakan bahwa Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir Allah berkata, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan kalian diharamkan juga berkata tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui. Nah, sekarang kita mentakif. Misalnya Allah turun ke langit dunia. Anda mentakif, ya, menceritakan bentuknya. Bahwa Allah turunnya seperti ini. Kalau Allah turun ke langit dunia, berarti singgasana ars kosong. Misalnya. Ini Anda dapat ilmu dari mana? Dari mana? Ya. Baik. Kemudian kaum muslimin, secara akal, kita berbicara secara akal. Untuk mentakif sesuatu, yaitu untuk mengetahui karakteristiknya, ya, untuk mentakif, tentu satu harus melihat langsung sesuatu untuk bisa menggambarkan, atau melihat semisal, ya, sehingga kita bisa menggambarkan karena sudah melihat sesuatu yang semisal, atau ada pemberitaan dari orang lain yang benar-benar orang yang terpercaya. Nah, sekarang kaum muslimin, bagaimana kita mau mentakif, menanyakan bagaimananya Allah, bagaimana tentang sifat-sifat Allah, bagaimana? Kita tidak menyaksikan. Yang kedua, kita tidak pernah menyaksikan yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang saya makan misalnya satu buah. Saya makan satu buah. Lalu saya berkata, buah asing, ada suatu buah yang asing. Saya berkata, ini kok kayak rasa mangga ya? Misalnya. Karena saya sudah pernah merasakan mangga. Si fulan itu, ya, cara berjalannya mirip dengan si fulan. Karena saya sudah pernah melihat si fulan. Nah, sekarang kita berbicara tentang Allah. Kita tidak menanyakan bagaimananya. Ya, bagaimananya. Karena orang yang ditanya pasti tidak akan pernah bisa menjawab, karena ia tidak pernah melihat objek yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah melihat objek yang sepadan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana dia menceritakan? Ya, jadi secara akal pun kaum muslimin tidak bisa. Jadi secara dalil tidak boleh. Kita tidak boleh berbicara tentang Allah apa yang kita tidak mengetahui. Allah berfirman, wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Dan jangan kamu sekali-kali mengikuti apa yang kau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Jangan sekali-kali engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak mengetahui
atau tidak mempunyai pengetahuan tentang, kan jelas sekali. Jadi tidak boleh takyif. Jadi maksud takyif, Allah memiliki wajah misalnya, Anda tidak boleh. Bagaimana wajah Allah? Oh, berarti matanya ada di sini dua. Anda membayangkan, karena Anda pernah melihat manusia hadir di benak Anda tentang Allah itu kayak manusia. Tidak boleh, haram hukum. Nah kita heran, beberapa ustaz-ustaz yang ustaz, ketika berbicara tentang sifat Allah, Allah turun ke langit dunia, langsung dia gambarkan. Berarti kalau Allah turun ke langit dunia, berarti singgasana kosong. Ya, arsnya kosong. Bahkan mungkin tidak pernah naik ke atas ars, karena setiap hari turun. Sepertiga malam, Allah turun ke langit dunia. Sepertiga malam, turun ke langit dunia. Nah, di negara ini kan berbeda-beda sepertiga malamnya. Ya, jadi kapan naik ke arsnya? Nah, ini kan pemikiran tolol. Ya, karena dia menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Dia melakukan takyif, kaifa itu karena dia menyamakan antara Allah dengan makhluk. Baik. Kemudian kaum muslimin, aturan berikutnya wala tamtsil. Nah, ingat-ingatlah ini kaum muslimin, karena dalam pembincangan kitab tauhid selalunya ini yang akan diangkat. Ya. Jadi tidak boleh tahrif, tidak boleh ta'til, kemudian tidak boleh takyif, dan tidak boleh tamtsil. Ingat-ingat, itu sudah tidak akan lepas pembincangannya tentang itu ketika kita berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau tamtsil itu adalah menyerupakan, menyamakan. Ya, menyerupakan atau menyamakan, itu tamtsil. Ya. Kalau takyif, jadi ada mirip-mirip antara takyif dengan tamtsil. Kalau takyif belum tentu tamtsil. Ya. Jadi seseorang bisa menggambarkan sesuatu tanpa ada permisalan sebelumnya. Misalnya turun, ya, wajah. Dia tidak memisalkan, tapi dia bisa menceritakan. Kalau tamtsil, berarti dia memang memadakan, menganalogikan sesuatu dengan sesuatu. Kalau takyif itu menyifati. Ya, bagaimana caranya? Nah, baik kaum muslimin. Jadi itu kaidah penting terkait dengan masalah asma wa sifat. Jadi yang disepakati oleh salaful ummah adalah kita menyifati Allah sesuai dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya sendiri dalam Al-Quran dan yang disifatkan oleh Rasulnya yang ada di dalam sunnah. Dan ingat, jangan sekali-kali melakukan tahrif, ya, merubah sifat-sifat tersebut, merubah makna ataupun merubah hurufnya. Jangan sekali-kali ta'til alias meniadakan. Jangan sekali-kali melakukan takyif, yakni menanyakan bagaimananya, menggambarkan bagaimananya, wala tamtsil, dan jangan sampai menyerupakannya dengan sesuatu yang lain. Ya, kami harap ini jelas. Baik. Poin yang ke-93 dari 95. Kata pengarang, wattafaqa as-salaf ala anna itlaq al-asma'i was-sifat ala Allah itlaqun haqiqatun ala al-kayfiyyati allati taliqu bi jalalillahi ta'ala wa 'azamatihi. Para salaf sepakat bahwa semua nama dan semua sifat Allah yang Allah sematkan untuk dirinya. Jadi kami ulangi lagi, bahwa semua nama dan semua sifat yang disematkan kepada Allah, maka semua berdasarkan atas hakikatnya. Ingat, berdasarkan hakikatnya, bukan majaz. Ya. Dengan kaifiyah, dengan gambaran atau gambaran bagaimananya sesuai dengan kebesaran dan keagungan
Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa kaum muslimin? Artinya kalau kita membaca sifat-sifat Allah, maka itu berlaku atas hakikatnya. Bukan majas. Bukan kata kiasan. Ya. Ini ada keserupaan seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi, ketika misalnya bahwa hati hamba itu ada di antara jari jemari Allah, ya, Anda tidak boleh mengatakan ini majas. Bahwa ada di antara jari jemari Allah, ini hati hamba ini dikuasai oleh Allah. Jadi jari jemari dimaknai sebagai apa? Kekuasaan Allah. Tidak boleh. Salah. Bawa pada makna hakikatnya. Bahwa memang hati kita ini ada di jari jemari Allah. Ya, jelas? Allah Subhanahu wa taala tertawa. Seperti yang kita sebutkan dalam hadis yang panjang tentang penduduk surga, penduduk neraka yang paling terakhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk surga. Dan di situ diceritakan Allah tertawa. Ada orang mengatakan tertawa ini merupakan majas, kiasan dari keridhaan Allah. Allah ridho kepada hamba ini. Karena menghindari sifat tertawa bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh. Ya. Ini penting ya kawan. Jadi saat membaca sifat-sifat Allah, antum tidak usah bayangkan oh ini majas. Jangan. Oleh karena itu kata Ibnu Abdul Bar, Ahlus Sunnah sepakat menetapkan seluruh sifat yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya. Sepakat menetapkan, ya, jadi Ahlus Sunnah sepakat menetapkan seluruh sifat yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah serta sepakat untuk mengimaninya. Kemudian memahaminya berdasarkan hakikat, bukan berdasarkan majas. Ingat loh ya, ini perkataan Ibnu Abdul Bar. Makanya heran kaum muslimin ketika para ahli bid'ah ketika mengangkat sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala pas terkait dengan masalah wajah, tangan, kaki, Allah turun, tertawa. Itu langsung mereka mengolok-olok kaum yang menetapkan hakikatnya. Ya. Bahkan mereka mengatakan ini adalah kaum mujassimah yang menjasadkan Allah, menjisimkan Allah. Padahal kaum muslimin tidak ada orang yang melakukan seperti itu. Ya. Baik. Jadi hakikatnya alal kaifiyah, dengan kaifiyah atau gambaran bagaimana sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama salaf itu melarang bertanya tentang sifat Allah dengan kaif. Bagaimananya? Dilarang. Karena seperti yang tadi kita katakan, bahwa yang ditanya pasti tidak bisa memiliki jawaban. Ya. Jadi apalagi kaum muslimin untuk menggambarkan sesuatu itu bisa berbeda antara satu individu dengan individu yang lain, dari waktu dengan waktu yang lain, berbeda dari satu masa dengan masa yang lain. Misal sekarang ketika kita berkata si fulan datang, apa yang terbayang di benak kita? Di zaman yang belum ada kereta api, belum ada mobil, belum ada motor, si fulan datang. Yang kita bayangkan kalau dia bukan jalan kaki, yang naik kuda, atau pokoknya naik hewan. Sekarang gambaran itu berbeda untuk di zaman kini. Si fulan datang, yang terbayang di benak itu adalah dia naik motor, atau naik mobil, atau naik pesawat. Jadi bisa berbeda antara satu individu dengan individu yang lain. Dari satu masa dengan masa yang lain.
dari satu generasi yang lain. Ya. Nah, sekarang kaum muslimin, bagaimana bisa kita memberikan gambaran tentang Allah Subhanahu wa taala sementara kita tidak memiliki ilmu itu? Untuk perkara-perkara sepele saja kita bisa berbeda gambarannya antara satu dengan yang lain. Ya, bukan berarti kaum muslimin, semisalnya Allah istiwa di atas arsy. Jelas? Antum tahu kan istiwa, kalau manusia istiwa. Istiwa itu ketika orang duduk di atas kendaraannya, di atas kudanya, itu namanya istiwa. Saya dulu di atas kursi ini namanya istiwa. Saya bersemayam di atas kursi. Nah, ketika kita misalnya membaca firman Allah, Ar-Rahman 'alal arsy, Allah istiwa di atas arsy. Ya. Maka Anda tidak boleh ya menggambarkan bagaimana istiwanya. Oleh karena itu ulama bilang ini ghairu ma'qul. Ini yang tidak bisa masuk di akal. Ini bukan wilayah akal, ghairu ma'qul. Bagaimananya? Anda tidak boleh menanyakan itu. Tetapi kita bukan menolak bahwa tidak ada kaifiyahnya, tidak ada bagaimananya. Itu ada. Ya, caranya ada. Ada kaifnya. Tetapi yang mengetahui hanyalah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti sifat itu ada tapi tidak ada kaifnya. Tidak ada bagaimananya. Ada kaum muslimin. Cuma kita ini tidak mengetahuinya. Ya, akal kita tidak sampai ke sana. Ya. Allah turun ke langit dunia, ada kaifanya. Ya, ada kaifiyahnya. Ada caranya. Tapi sekali lagi sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Sementara akal kita tidak sampai ke arah sana. Kita dilarang untuk membayangkan atau membincangkan hal tersebut. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian kaum muslimin yang ke-94. Wattafaqa salaful ummah. Para salaf umat ini sepakat. Wa a'immatuha, begitu juga dengan imam. Ala anna Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai' fi asma'ihi wala fi sifatihi wala fi af'ali jalla wa ala. Bahwa Allah tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, baik pada nama-namanya, baik sifat-sifatnya, juga tidak ada yang sama dengan perbuatan-perbuatannya. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah yang maha mendengar dan lagi maha melihat. Ya. Jangankan itu kaum muslimin, surga saja tentang airnya, keindahan di dalamnya, kita juga tidak mengetahui. Ya. Kita tidak mengetahui bagaimana bentuk dan rupanya. Kalau nama mungkin ada yang sama. Ya. Zanjabila misalnya. Jahe ada. Tetapi tentu jahe di sana tidak sama. Ya. Kemudian di sana ada susu, ada emas, ada perak. Ini di dunia juga ada, tapi hanya nama saja yang sama. Tetapi jenisnya, zatnya sudah pasti berbeda. Baik. Jadi di sini Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Yakni tidak ada sesuatu pun dari makhluknya yang serupa dan sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik pada zatnya, nama-namanya, sifatnya, maupun perbuatannya, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, semua namanya
itu paling indah. Dan sifatnya adalah paling sempurna dan paling agung. Ya. Karena tidak ada yang menyerupai dan menyamai Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Allah menafikan bahwa memang benar-benar tidak ada yang serupa dengan Allah. Jadi ini bantahan untuk kaum musyabbihah. Kaum yang menyerupakan antara Allah dengan makhluk. Ya. Kemudian kelanjutannya, wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Di sini Allah menetapkan bahwa dirinya melihat. Bahwa Allah mendengar. Berarti ini bantahan untuk kaum Mu'attilah yang menolak adanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin, para cendekia zaman dulu, bahkan cendekia zaman sekarang yang mengaku dirinya pintar, ber-IQ tinggi dan lain sebagainya, mereka punya penyakit penyimpangan, yaitu menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di sini Allah menafikan bahwa tidak ada yang serupa dengannya apapun itu, sekaligus menetapkan bahwa dia mendengar dan melihat. Jadi ahli sunnah wal jamaah kita ini berada di pertengahan. Kita menetapkan Allah mendengar, Allah melihat, tetapi tidak sama dengan makhluknya. Nah, seperti itu insyaallah. Ya. Baik. Yang terakhir, wattafaqu, mereka sepakat ala anna kulla sifatin athbataha an-nass lillahi ta'ala falillahi ta'ala ghayatuha wa nihayatuha wa kamaluha al-mutlaq. Qala ta'ala walillahi al-mathalul a'la. Mereka sepakat bahwa semua sifat yang ditetapkan oleh nas, yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis untuk Allah Subhanahu wa taala, maka puncak dari sifat tersebut, akhir dari sifat tersebut, dan kesempurnaannya yang mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, dan Allah memiliki sifat yang maha tinggi. Artinya apa kaum muslimin? Allah Subhanahu wa taala menyifati nama-namanya dalam Al-Quran dengan Asmaul Husna, dengan nama-nama yang indah. Yang berarti kemaha indahannya itu mencapai puncak kesempurnaan. Jadi ketika Allah menyebut walillahil asmaul husna, dan Allah, hanya milik Allah lah nama-nama yang indah, maka ketahuilah kaum muslimin bahwa nama ini ada di puncak keindahan, ya, ada pada kesempurnaannya. Nah, itu maksud daripada ayat tersebut. Nah, sama juga dengan sifat, ya, bahwa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca sifat-sifat Allah, maka ketahuilah bahwa sifat itu maha sempurna, yang mencapai puncak kesempurnaan dan tidak ada kekurangan sedikit. Nah, jadi baca nama-nama Allah, bahwa nama itu indah dan tidak ada mengalahkan keindahan namanya. Ketika kita membaca sifat-sifat Allah, ketahuilah bahwa sifat-sifat ini ada pada kesempurnaan dan puncak kesempurnaan. Nah, makanya di sini disebutkan walillahil mathalul a'la, dan Allah mempunyai sifat yang maha tinggi. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, sifat-sifat maha sempurna adalah milik Allah. Bahkan dia memiliki sifat-sifat yang kesempurnaannya mencapai puncak yang paling tinggi, sehingga tidak ada satu kesempurnaan pun yang tidak ada padanya kekurangan dan juga tidak ada celah, melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian kaum muslimin tentang 5 poin yang terkait dengan asma wa sifat. Baik. Jadi jika kita mau simpulkan, maka kita katakan bahwa satu, tauhid rububiyah belum cukup untuk memasukkan orang ke dalam Islam. Jadi jangan sampai ada di pikiran kita, wah saya sudah mantap tauhid saya ini, karena saya sudah mengakui Allah adalah pencipta,
Saya mengakui bahwa Allah adalah yang mematikan, yang mengatur alam semesta. Ini saya sudah ada di puncak tauhid. Salah. Dua, bagaimana kita bersikap terhadap sifat-sifat Allah, yaitu kita menyifati Allah sesuai dengan apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dan disifatkan oleh Rasulnya, tanpa melakukan 4 hal. Tidak tahrif, tidak ta'til, tidak takyif, dan tidak tamsil. Yang ketiga, bahwa ketika kita berhadapan dengan nama dan sifat-sifat Allah, maka perlakukan itu secara lahirnya, berlakukan itu secara lahir. Amiruha kama ja'a. Ya, berlakukan itu sebagaimana datangnya. Bahwa itu adalah hakikatnya, dan jangan Anda pernah mengatakan itu majaz. Bahwa itu adalah kiasan. Salah. Ya, salah. Kemudian terkait dengan masalah kaifiyahnya, itu kita serahkan kepada Allah. Kaifiyahnya sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kaifiyahnya ada. Kaifiyahnya ada, tapi kita tidak mengetahui. Yang keempat, bahwa para salaf sepakat, dan kita juga ikut sepakat, bahwa tidak ada satupun dari makhluk Allah ini yang menyerupai Allah sedikit, baik pada sifat, nama, dan semua perbuatannya. Ya, tidak ada. Namun kaum muslimin, bukan berarti kita menafikan akan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah itu tetap kita tetapkan, tetapi kita tidak menyamakannya dengan makhluk. Kemudian yang terakhir, bahwa ketika kita membaca sifat-sifat Allah, maka ketahuilah bahwa semua sifat-sifat itu sempurna, amat sempurna. Bahkan ada di puncak kesempurnaannya. Tidak ada celahnya sedikit pun. Nah, itu saat kita berhadapan atau saat membaca sifat. Misalnya Allah itu As-Sami', Allah Maha mendengar. Bahwa Allah mendengar baik yang tersembunyi, ya, ataupun yang ditampakkan. Mendengar sekalipun terhalangi dengan dinding yang tebal, kedap suara, Allah mendengar. Jadi mendengar di puncak kesempurnaannya, yang tidak ada celah sedikit pun. Tidak ada misalnya suara jarum jatuh ini nggak kedengaran, atau ada kalanya sedikit rusak pendengaran. Tidak mungkin kaum muslimin, tidak ada celah sedikit pun. Begitu juga di saat kita berbicara bahwa Allah itu Maha melihat. Jadi Allah melihat ini secara sempurna. Jangan pernah berkata bahwa kalau malam gelap gulita, ya, apalagi hujan deras misalnya, sudah nggak kelihatan ini. Ya, saya masuk dalam istana, di dalam ruang kedap suara ini sudah tidak terlihat. Jangan pernah berpikir seperti itu. Jadi begitu kita menyikapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa sifat-sifat Allah itu ada pada puncak, di akhir, dan ada di kesempurnaannya secara mutlak. Alhamdulillah kaum muslimin, berakhir sudah kajian kita tentang beberapa persoalan-persoalan yang disepakati ahli sunnah wal jamaah. Loh, bukannya Ustaz ini ada yang mengingkari ya tentang masalah takyif, ta'til? Bukannya ada juga yang mengingkari? Kita katakan yang mengingkari itu bukan ahli sunnah. Kita bicara ahli sunnah wal jamaah. Mereka yang mengingkari itu, yang mengatakan ini sebagai khilaf, kita tidak masukkan dia bagian daripada sunnah wal jamaah. Ya, demikian. Baik. Sudah masuk Isya? Kita cukupkan sampai di situ. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam ini bisa semakin memantapkan tauhid kita. Ya, apalagi kita ini kan alhamdulillah antum rajin baca Al-Quran. Dan dalam Al-Quran niscaya antum akan mendapatkan sifat-sifat itu, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di saat Anda membaca hadis, maka Anda jangan mantap tanpa ada keraguan sedikit pun untuk sifat-sifat Allah. Anda sudah bisa bagaimana cara bersikap yang benar. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.